多远些，别再伤到你。你怎么敢！好呀！之前果然是那畜生的克星。Yo, halo guys, selamat datang kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal membahas donghua baru yang berjudul Freeze Immortal in the Seven Limbs ataupun Kiji di Yishian. Dan ini merupakan episode 1 sampai ke 7. Oke, tanpa panjang lebar lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal series ini diperlihatkan MC kita yaitu Liangxi. Ia pun sedang meramal seseorang di pasar kota. Ia pun berkata bahwa wanita yang memakai topeng sangat garang dan juga bisa membunuh. Namun kita dialihkan pada seorang yang bernama Yuan Qingyang. Ia pun sedang didesak oleh sosok seperti Susanoo. Susanoo itu pun memberitahu agar segera menyerahkan jalan menuju surga. Hingga akhirnya akan terjadi pertarungan di antara mereka. Tapi Susanoo tersebut menggunakan formasi pembunuh dewa untuk menghabisi Qingyang. Namun untungnya Qingyang bisa melarikan diri dari formasi itu. Ling Bu Ling. Susanoo pun tidak menyangka formasinya tidak dapat membunuh Qingyang. Kembali kepada Liangxi, ia pun bersembunyi dikarenakan sedang dicari oleh warga desa. 哎呦，累死我了！ Ia pun mengingat ketika ia sedang meramal. Di saat itu ia pun melihat telapak tangan dari nona itu dan menyuruhnya untuk melepas topengnya. Namun ketika melepas topengnya, ternyata ia adalah laki-laki. Seketika itu juga penjaga kota pun akan menangkap Liangxi, yaitu sebagai peramal yang pembohong. 逮着你了，都给我上！站住！ Liangxi pun menjadi kesal akan hal itu, dikarenakan bisnisnya diganggu oleh keluarga Wu. Kemudian Liangxi pun terkena segel naga tepat di kepalanya. Setelah ia mengambilnya, muncullah formasi yang mengeluarkan Yuan Qingyang. Lalu Liangxi pun mengeceknya, apakah orang itu sudah mati atau belum. 这是。 拿走这块印，再也不愁吃穿。 Hingga akhirnya Liangxi pun menyeretnya dan menolongnya. Namun setelah Qingyang terbangun, Liangxi pun menceritakan kesialannya yang diganggu oleh keluarga Wu. Tapi tanpa diduga, Qingyang pun meminta Liangxi untuk menerima kekuatan sejatinya. Setelah memberikan kekuatan sejatinya, Qingyang pun berubah menjadi seorang kakek dan melompati usia terlalu cepat. 可见心思良善，如今我身受重伤。你身上的那块玉佩就挺好的。真真力以这天职者的身份传给你吧。别的我们也可以商量啊，大哥。 大哥直接成大爷，你这辈分也跳得太快了。 Kemudian Qingyang pun memberitahu Liangxi, ia memberikan 10.000 tahun kekuatan sejatinya pada Liangxi. Ia juga menambahkan jika Liangxi ingin menggunakan kekuatan sejatinya, maka Liangxi harus menggunakan logam sebagai perantaranya. Jika tidak, maka Liangxi akan meledak saat itu juga. 我的真力属金，若是想运用真力，切记。 否则会有爆体之危。Sebelum pergi, Qingyang juga memberitahu Liangxi jika Liangxi ingin belajar mengontrol kekuatan sejati tersebut, maka ia harus pergi ke sekte Tianlingmen dan juga belajar dari seorang guru.
Dengan begitu, mungkin Liang Xi bisa mengambil 7 dunia dan juga memimpin keluar dari jalan buntu. Setelah hal itu, Liang Xi pun mengingat perkataan King Yang bahwa ia harus segera pergi ke Tiangling Man. Namun di saat itu, uang koin Liang Xi pun terjatuh. Tapi setelah ia mengambilnya, muncullah ular besar yang akan memakan seekor rubah kecil. Melihat hal itu, Liang Xi pun langsung menyerang ular besar tersebut. 这么大一条蛇，好可爱。Kemudian ular itu pun mengeluarkan kabut yang cukup tebal untuk mengecoh Liang Xi. Hingga akhirnya Liang Xi pun terkena sabatan ekor ular itu. Ah! 一条蛇能卖多少钱呢？我一定要扒了它的皮，以为童仙兄在天之灵。 Namun Liang Xi dan rubah kecil menyerang bersama. Tapi alhasil Liang Xi pun kehilangan banyak koinnya. Lalu Liang Xi pun menyelamatkan rubah kecil yang hampir saja dimakan ular itu. 这真力使得还挺顺利。去！ 我的阴。Namun dengan kekuatan sejati, otomatis ular itu pun dijebak dan akhirnya rubah kecil pun mendapatkan inti energi dari kepala ular besar itu. Setelah hal tersebut, rubah kecil pun memasukkan inti energi ular itu pada Liang Xi. Dan terlihatlah masa kehidupan sebelumnya dari rubah kecil. Di saat itu, ia pun tewas dalam pertempuran. Kemudian rubah kecil pun membangunkan Liang Xi. Setelah terbangun, Liang Xi pun berniat akan mengurus rubah kecil. Namun nampaknya rubah kecil tidak mau. Hingga akhirnya Liang Xi pun memohon agar rubah kecil ikut bersamanya ke sekte Tiangling Man. 是你杀了这蛇怪，救了我。这神华的毛皮，安虎要是不答应，我也只能跪下来。不认路还弱得可怜，求安虎发发慈悲，让安虎。Kemudian diceritakan 3 pilar berdiri di benua ini, dan negara bagian Chu adalah yang paling kuat, yang disebut Dongde Sunrise. Setelah hal itu, Liang Xi dan rubah kecil melakukan perjalanan untuk sampai ke sekte Tiangling Man. Mereka juga melewati berbagai rintangan agar bisa sampai ke sekte Tiangling Man. 救命安虎！不会是鬼吧？我的钱呢？前面怎么又是？ Kemudian di antara paling barat negara bagian Chu, ada seorang pria yang dikenal sebagai pembudidaya pertama negara bagian Chu. Setelah hal tersebut, akhirnya Liang Xi pun sampai di Tiangling Man. Terlihat di sana juga muncul ketua dari sekte Tiangling Man. Ia pun mengumumkan hari ini sekte Tiangling Man membuka gerbang untuk merekrut para murid. Dan itu untuk melatih cara kultivasi diri. Lalu setelah gerbang dibuka, ketua pun menunggu para murid di aula utama. 山门为的不是招收门徒，而是为了道友。 Setelah hal tersebut, para murid pun menaiki tangga menuju aula utama. Di sisi Liang Xi, ia pun menabrak murid lain ketika akan naik. Namun setelah Liang Xi pergi, nampaknya ada suatu kekuatan di sisi murid itu yang mengatakan Liang Xi akan dibunuh dikarenakan membawa anak rubah peri. Namun mereka akan membunuh Liang Xi
ketika para murid baru sedang menjalani pelatihan. Terlihat murid itu juga berhati-hati pada sekte Tiang Lingmen dan jangan sampai identitasnya ketahuan. Kembali kepada Liangxi, di tengah perjalanan kabut tebal pun muncul di sana. Kemudian muncullah seseorang yang sangat mirip dengan Liangxi dan Liangxi pun mengetahui bahwa ini merupakan tes halusinasi. Namun Liangxi justru mempermainkan hati iblisnya. 也就是本大爷我保持一点起码的尊重。幻觉测试吗？老板，你是穷鬼还是色鬼呀？ Lalu diperlihatkan Liangxi pun berada di tempat pertempuran, yang di sana ada Liangxi yang tidak dikenal. Hingga pada akhirnya Liangxi pun memukul iblis hatinya, dikarenakan iblisnya terlalu bodoh untuk menipu dirinya. 都没有，见都没见过的事，你让我怎么波动啊？谁呢？你烦不烦啊？我的心魔怎么这么准？这不应该呀！傲的。 真好。 Setelah hal tersebut, kepala akademi yaitu Aoki menyambut para murid. Tetua di sana juga mengeluarkan pilar spiritual, yaitu untuk mengukur kebenaran para murid. Kemudian satu persatu para murid pun mengecek kebenarannya. Hingga tiba giliran Liangxi, ia pun menyadari pilar ini menyerap kekuatan sejatinya, yang membuat pilar tak terkendali. Namun hasilnya ternyata hanya 7.糟了，那两小子给的真力要失控了。还以为有多厉害，没想到是个庸才啊！这么大动静，结果是7，真的假？ Setelah selesai, kepala akademi pun memberikan selamat. Karena secara resmi, para murid pun sudah masuk ke akademi Tiang Lingmen. Kemudian setelah semuanya pergi, Liangxi pun mengecek kembali memakai koinnya. Dan ternyata hasilnya maksimal. Namun di saat itu, murid wanita yang bernama Xian-Er melihat hal tersebut. Mengetahui hal itu, Liangxi pun langsung menariknya. Tapi Xian-Er berkata, ia tidak akan mengatakan hal ini pada siapapun. Mendengar hal itu, Liangxi pun meminta untuk merahasiakan hal ini di antara mereka berdua. Liangxi juga akan memberikan imbalan padanya. Namun terlihat Xian-Er tidak mau menerimanya. Setelah hal itu, Liangxi pun berjalan menuju kamarnya. Tapi di saat itu, ia pun melihat seorang murid yang sedang ditindas oleh senior di sana. Mereka pun menuduh murid tersebut telah menatap guru wanita di sana. Hingga akhirnya Liangxi pun tiba di sana. 下次再敢冒犯我们薛师妹，就把你眼珠子挖出来呀！何地图，你也就只敢在我们面前逞能。 想在女欢迎？你说什么？这里本就是男弟子住宿的，弟子级几斤几两才是。Namun terlihat guru wanita itu menginginkan rubah kecil milik Liangxi. Kemudian guru wanita itu pun meminta Liangxi untuk menyerahkan rubah kecilnya. Namun alhasil ia pun dihajar oleh Liangxi. 张耳朵吗？啊！嘿！我敬你是条汉子，以后，哼，这种人也就只一枚铜板，我就认你这个兄弟。 Kemudian di malam harinya, rubah kecil pun berubah menjadi manusia. Setelah hal itu, ia pun membangunkan Liangxi untuk pergi ke suatu tempat. Setelah sampai di sana, rubah kecil pun mengajak Liangxi untuk berkultivasi di tempat tersebut. Lalu Liangxi pun merasakan banyak aura merah di dalam tubuhnya. Liangxi pun menduga ini merupakan aliran kekuatan sejati.刚才有一条在你的这儿，它沿着你的背脊在这么走。 有很多淡红色的线在你体内散开，这难道是真力的流动？
Di keesokan harinya, guru akademi pun memberikan pelindung lengan yang sangat berat untuk para murid berlatih. Tetua pun menjelaskan 7 dunia, surga, dan alam manusia dan lainnya sangat kacau. Dan mereka akan bertarung melawan hal itu di masa depan. Di saat itu, Liang Xi pun meminta lengan pelindung yang lebih berat. 界、人界、灵界、幽冥界、妖界大外功修炼者，而将来和你们对战的可不只是单纯的修真人士。 Kemudian guru pun menjelaskan akan ada tes di sini. Lalu ia pun menghancurkan batu hanya dengan 1 jarinya. Guru pun memberitahu waktunya adalah 1 bulan untuk menghancurkan batu dengan 1 jari. Namun nampaknya Liang Xi dengan mudah mempelajarinya, dikarenakan dengan kekuatan sejati yang ia punya. 你能不能再来一次？刚没看清。然后将真力打出。1月内，只要是站在这里能够打碎那块巨石，就是在1个月之内以真力击碎1里之外的巨石。1个月内做到吧？没想到真力是棕色的，我还以为会是比较。 Di sisi lain, guru wanita yaitu Senior Su terlihat sedang mengobrol dengan Xian-Er. Mereka pun mengobrol tentang asrama laki-laki yang sering didatangi murid wanita. Senior Su pun mengingatkan Xian-Er jangan tertipu dengan murid laki-laki. Dan tiba-tiba saja Liang Xi pun muncul di sana. Dan ia pun membenarkan hal tersebut. 你是该多点警惕些。 Namun Liang Xi pura-pura tidak mengenal Nona Shu. Hal itu pun membuat Nona Shu menjadi kesal pada Liang Xi. Liang Xi pun berkata kepada Xian-Er, lebih baik Xian-Er menanyakan apa yang dilakukan oleh Nona Shu kepadanya. 仙儿，你不如问问你薛师姐到底做过什么好事儿。 Setelah hal itu, Xian-Er pun menjelaskan pada Nona Shu bahwa rubah kecil milik Liang Xi sangat penting baginya. Mendengar hal itu, Nona Shu pun tidak tahu bahwa rubah kecil milik Liang Xi sangat berharga bagi Liang Xi. Namun, Nona Shu tetap memperingati Xian-Er harus tetap berhati-hati. Kemudian, Xian-Er pun berkata ia akan mencari Liang Xi besok. Lalu, mereka berdua pun pergi dari sana. 欢迎，那么就算了。抱歉，梁希，明日我再来寻。 Di malam harinya, rubah kecil Liang Xi pun lagi-lagi keluar. Dan Liang Xi pun langsung mengejarnya. Sementara itu, Nona Shu dan Xian-Er pun sedang mengobrol tentang para murid laki-laki yang ada di akademi. Namun, di tengah perjalanan, muncullah Gao Kuan. Ia pun menjadi kesal terhadap Nona Shu dikarenakan menghalanginya ketika akan memukul murid baru. Hingga akhirnya terjadi pertarungan kecil di sana. Namun, di saat itu, Xian-Er pun disandra di sana. Ditambah lagi, komplotan Gao Kuan pun mengepung Nona Shu. Tapi di saat itu, Liang Xi pun tiba di sana. Dan ia pun mengalahkan Gao Kuan dan komplotannya. Setelah hal itu, Liang Xi juga meminta uang logam pada salah satu kelompok Gao Kuan. 这么快就怀念飞翔的感觉了吗？这都不好意思，被你们糟蹋成这个样子，你们的良心不会痛吗？趴着，多脏啊！快起来，快起来！ Kemudian setelah hal tersebut, Liang Xi pun menggantung mereka semua di pohon. Lalu ketika di perjalanan, Nona Shu pun menjadi marah pada Liang Xi. Dikarenakan ia menyentuh tubuh Xian-Er dan mengambil kesempatan dikarenakan telah menolong mereka. Nona Shu pun memperingati Xian-Er akan hal ini. Kemudian Xian-Er pun berterima kasih pada Liang Xi. 你，感谢的话就不用了。你要是真觉得感谢，仙儿明白。梁希，谢谢你刚刚救。有些人就会借着这种机会，以恩人的身份占他人的好处。你刚刚怎么能对林师妹如此轻浮？
啊，还是仙儿之力，不像有的人呢，被别人救了。 Namun di sisi Nonasu, ia pun memberitahu Liangxi bahwa setelah tes menghancurkan batu dengan satu jari, para murid akan diberi misi untuk memburu monster dan juga mendapatkan pil iblis yang terbaik agar skor menjadi tinggi. Nonasu juga memberikan token agar Liangxi bisa tinggal di perpustakaan selama 4 jam sehari. Ditambah lagi, Liangxi pun bisa membaca buku tentang monster agar tahu kelemahannya. 找找妖兽的书籍，记一下那些妖兽的弱点。这块令牌，每人能在走。Di keesokan harinya, tes latihan menghancurkan batu dengan satu jari pun dimulai. Setelah selesai, Xian'er pun ingin meraba rubah kecil milik Liangxi. Namun Liangxi belum memperbolehkannya. 仙儿，你也考完了？仙儿，是骂人的词。再说了，就算我想要小狐狸，一丘之貉，但我还是警告你，你休想动小狐狸的主意。哼，就一会儿就。 Kemudian guru pun mengumumkan para murid sudah lulus ujian kali ini. Dan berikutnya adalah pergi ke tempat percobaan untuk mengumpulkan pil iblis. Ditambah lagi, mereka juga diberikan jimat teleport jika sudah mendapatkan pil iblis tersebut. Guru pun menjelaskan, kalaupun para murid tidak bisa mengalahkan para monster, mereka bisa melarikan diri, yaitu melalui teleport. Kemudian para murid pun dikirim ke sebuah hutan untuk mendapatkan pil iblis. Sementara itu terlihat dua murid sedang mengobrol tentang jimat teleport yang mungkin dilengkapi untuk mendeteksi sihir. Di hutan ini juga terdapat monster di tingkat Qianlong. Liangxi yang mendengar hal tersebut, ia pun menjadi terkejut. 不是，长老在出发前才说的。人发现不对劲，好歹给我们发了这张探测妖兽的符。乾隆境的妖兽，那可比大成境。 Setelah hal itu, ia pun mencari rubah kecilnya. Dan akhirnya, ia pun menemukan rubah kecilnya yang berhasil menemukan logam untuk Liangxi. 小狐，有了这些，我就不用花钱使用真力了。 Namun di saat itu, Liangxi pun mendengar suara seorang murid yang sedang diserang oleh murid senior yang bernama Yunlu Xianjun. Ternyata Yunlu ingin merampas pil iblis yang didapatkan oleh murid itu. Tapi setelah Yunlu mengambil pil tersebut, Liangxi pun menyerang diam-diam yang membuat mereka berdua melarikan diri. 麻烦你搞清楚，那只妖兽可是我们杀。 可恶！你给我！ Hingga akhirnya murid itu pun mendapatkan pil iblisnya. Setelah hal tersebut, Liangxi pun mengambil uang logam yang ditinggalkan oleh dua murid senior itu. Di sisi lain, Yunlu pun berkata ia tidak peduli seberapa kuat murid baru yang menyerangnya diam-diam. Namun yang pasti, murid baru tersebut tidak akan bisa mengalahkan monster di tingkat Qianlong. 天赋再怎么好，也斗不过乾隆期的妖兽，那个废物。 Kembali kepada Liangxi, ia pun menjadi murung dikarenakan uang simpanannya sudah habis. Akibat ia pakai untuk kekuatan sejatinya. 你再帮我找找有没有金属吧？啊，你又不是不知道，宗门里还不发钱，这样下去以后咱们没得饭吃。 Sementara Xian'er dan rekannya bertemu dengan monster di tingkat Qianlong. Kemudian Xian'er pun langsung kabur dikarenakan temannya telah dibunuh oleh monster tersebut. Namun di saat yang sama, Liangxi pun muncul di sana. Dan mereka berdua pun melarikan diri dari serangan kalajengking itu.
Hingga akhirnya Liang Xi pun mencoba untuk menjebak monster tersebut. Namun nampaknya itu tidak mempan sama sekali. 难道这就是云路仙居那些人私放的乾隆镜妖兽？啊！哪来这么大的蝎子呀？这藤蔓连石头都能搅碎，我就不信绑不住。Xian-Er pun memberitahu bahwa ini adalah kalajengking batu merah beracun Qianlong. Kemudian mereka berdua pun mencoba melarikan diri, tapi kalajengking tersebut terus menyerang mereka berdua. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun mencoba melawan. 我的小乖乖可真厉害！看来又得花钱了。 生性残暴，怒之噬火，尾钩藏毒，爽！当心，腹部披甲最为柔软。什么？居然连痕迹都没留下！ Akan tetapi, walaupun Liang Xi memakai pedang Xian-Er untuk melawan kalajengking tersebut, tapi alhasil malah pedang Xian-Er yang hancur. Di sisi Xian-Er, ia pun terkena serangan dari kalajengking tersebut. Liang Xi yang melihat Xian-Er akan mati di pangkuannya, ia pun menjadi sangat sedih. Hingga akhirnya Liang Xi pun maju untuk melawan monster itu. 良心，多远些，别再伤到你们。你怎么敢？ Namun ia melihat sebuah pedang yang tertancap pada kalajengking tersebut. Ia pun menyadari bahwa pedang ini merupakan musuh dari monster ini. Dan akhirnya Liang Xi pun berhasil menghabisi kalajengking itu. Tapi setelah melakukannya, Liang Xi pun menjadi tak berdaya karena kelelahan melawan monster tersebut.我替你报仇了，怎么？我有点累了，歇一下。幸好你没受伤，这蝎子这么大，也不知。 Di saat itu rubah kecilnya pun berubah menjadi wujud manusianya. Dan ia pun akan membawa Liang Xi kembali ke Tiang Lingmen. Ia juga mengambil pil iblis dari kalajengking batu merah. Setelah hal itu, ia pun memakai jima teleport untuk membawa Liang Xi dan Xian-Er ke Tiang Lingmen. 罢了，天命有定端，既能纵火，又能放毒，算得上一件宝物。只可惜。 Setelah sampai di sana, tetua dan lainnya pun menemukan mereka berdua. Kemudian tetua pun menyuruh Nonasu untuk mengirim mereka berdua ke istana Yao dan mengundang Paman Ning Sui untuk menyembuhkan mereka. 吐这么低级妖兽才是。而送至药宫，再去将宁水师叔请来，给他们治伤。于宁，你同为师一起。